Halo semuanya, kembali di AI Center. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dimanapun kawan-kawan berada. Selamat kepada kawan-kawan yang sudah melaksanakan pelantikan anggota KPPS. Dan di video kali ini saya akan bahas seputar mengenai tugas dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh KPPS, terutama dalam hal persiapan pemungutan suara, kemudian pada saat pemungutan suara, dan pada saat penghitungan suara. Namun pada video kali ini saya akan batasi dulu bahasan kita pada soal persiapan pemungutan suara. Persiapan pemungutan suara ini tentunya ada yang namanya pencermatan daftar pemilih ya, yang pertama. Kemudian pemberitahuan pemungutan suara. Yang ketiga ada penerimaan kelengkapan pemungutan suara. Kemudian yang terakhir ada penyiapan TPS. Poin pertama ada tadi saya sebutkan pencermatan daftar pemilih. Ini tugas pertama setelah dilantik. Tentu kawan-kawan harus mencermati daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, caranya bagaimana melakukan pencermatan daftar pemilih ini? Tentu kawan-kawan KPPS harus berkoordinasi ya dengan RT ataupun RW, anggota masyarakat atau pihak lainnya untuk mencatat pemilih yang berpotensi ya, yang berpotensi tidak akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS kawan-kawan. Yaitu apa saja? Terdiri dari tentu yang pertama meninggal dunia, kemudian pindah alamat domisili, kemudian pindah memilih, kemudian tidak dikenal, artinya dia itu bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah rekan-rekan. Selanjutnya adalah dia yang tidak berada di tempat atau tidak berada di tempat tinggal, tetapi rekan-rekan tidak mempunyai kontaknya atau nomor handphonenya gitu. Itu perlu dicatat, semuanya itu perlu dicatat. Kemudian hasil pencermatan daftar pemilih itu selanjutnya rekan-rekan rekap, kemudian sebagai bahan untuk menyampaikan surat pemberitahuan memilih atau formulir model C pemberitahuan nantinya. Nah, kegiatan pencermatan daftar pemilih ini jadwalnya adalah 26 Januari ya sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan H-1 coblosan. Nah, poin yang kedua setelah melaksanakan pencermatan daftar pemilih tadi, melakukan updating, dicatat, kemudian yang kedua adalah pemberitahuan pemungutan suara. Nah, pada tahap pemberitahuan pemungutan suara ini ada dua tahapan ya. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pengumuman hari pemungutan suara. Ini bisa dilakukan ketua KPPS dibantu anggotanya mengumumkan ya hari, waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya. Ini paling lambat dilakukan pada 9 Februari 2024 atau ya 5 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara dilakukan. Caranya bagaimana? Ini bisa dilakukan menurut tata cara atau kelaziman daerah kawan-kawan semuanya. Yang penting pesannya sosialisasi waktu pemungutan suara itu tersampaikan kepada masyarakat. Ini bisa melalui tempat pengumuman RT RW atau menempel pada tempat-tempat umum tertentu. Kemudian bisa juga dengan mengumumkan melalui pengeras suara, misalkan keliling di
di kampung begitu, itu bisa juga. Kemudian yang kedua, ini penyampaian surat pemberitahuan pemilih atau surat pemberitahuan memilih atau undangan ya ini ya. Nah, penyampaian surat pemberitahuan memilih ini dilakukan paling lambat pada tanggal 11 Februari atau 3 hari sebelum hari pemungutan suara dilakukan. Menggunakan formulir model C pemberitahuan KPU. Nah, tentu rekan-rekan harusnya sudah dikasih formulirnya, atau enggak nanti pasti akan diberikan formulirnya dari KPU, adalah C pemberitahuan KPU paling lambat 13 Februari 2024. Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C pemberitahuan KPU kepada Ketua KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan itu 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, ini rekan-rekan harus mengantarkan ataupun bisa diambil sendiri oleh pemilih ya, C pemberitahuan KPU ini formulirnya atau undangannya ini. Nah, apabila rekan-rekan tidak bertemu dengan yang bersangkutan di rumah, maka formulir pemberitahuan ini bisa dititipkan oleh atau kepada saudaranya yang bersangkutan ataupun siapa yang di rumah pada saat itu. Teman-teman juga harus meminta tanda tangan atau tanda terimanya oleh siapa yang menerima itu. Nah, lalu pertanyaannya, ketika mengantar kemudian tidak ada orang di rumah, keluarganya juga tidak ada, nah lalu apa yang dilakukan? Nah, maka teman-teman KPPS tentu harus memanfaatkan media elektronik ya. Jadi surat C pemberitahuan KPU itu disampaikan melalui pesan elektronik. Nah, setelah menyampaikan melalui WA ataupun media internet yang lainnya, jangan lupa teman-teman KPPS harus men-screenshot ya, mengambil tangkapan layar bukti bahwa C pemberitahuan sudah diberikan atau sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada penerimaan kelengkapan pemungutan suara. Nah, di sini Ketua KPPS harus memastikan perlengkapan pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS dari PPS itu paling lambat 1 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara. Jadi penerimaan logistik pemilu di TPS oleh KPPS itu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya paling lambat tanggal 13 ya, kalau pemungutan suaranya tanggal 14. Nah, ini yang paling penting dalam tahapan penerimaan logistik ini. KPPS melakukan kegiatan apa dalam hal kegiatan penerimaan logistik ini dari PPS ini ya. Nah, tentu yang harus kawan-kawan perhatikan, yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu tingkat TPS dan petugas ketertiban TPS ya. Pengawas pemilu ini siapa? PTPS dari Bawaslu ya, dari jajaran pengawas pemilu. Nah, berkoordinasi, kemudian juga berkoordinasi dengan pihak petugas ketertiban TPS. Nah, kemudian yang kedua, mencatat identitas petugas yang menyerahkan logistik. Nah, yang menyerahkan logistik itu siapa? Ya, dicatat identitasnya. Kemudian meminta surat pengantar pengiriman logistik. Terus kemudian meminta bukti tanda terima barangnya, jangan lupa tanda terima barang. Kemudian memeriksa keutuhan segel kotak suara dan menurunkan logistik yang diterima. Nah, jangan lupa teman-teman pastikan bahwa segelnya itu masih ada dan tidak rusak ya kotak suaranya. Kemudian menempatkan logistik yang telah diterima dengan rapi
dan terjaga keamanannya. Nah, setelah dipastikan segelnya masih utuh, kotaknya dan lain sebagainya juga utuh, maka harus menempatkan logistik itu diterima dengan rapi dan terjaga keamanannya. Artinya tidak ditaruh di sembarang tempat yang mungkin bisa terkena air hujan atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya mencocokkan hasil penghitungan logistik yang telah diperiksa dan dihitung dengan bukti tanda terima barang dan surat jalan yang telah diterima. Jadi di cross check lagi, jangan ada yang tidak sesuai antara bukti penerimaan dan barang yang telah diterima. Kemudian KPPS dilarang membuka kotak suara dan segel harus tetap utuh. Nah, pada saat penerimaan barang itu teman-teman dilarang membuka kotak dan segel harus tetap utuh ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian menandatangani surat tanda terima tadi serta mengarsipkan dokumen tersebut. Jadi disimpan ya, jangan dibuang. Kemudian mendokumentasikan proses penerimaan logistik, ini juga penting, jangan lupa difoto atau didokumentasikan. Nah, setelah didokumentasikan dan mendapat tanda terima, melaporkan penerimaan logistik ke PPK melalui PPS masing-masing. Nah, jadi dilaporkan ke atas ya dokumen-dokumennya. Nah, jenis logistik yang diterima nantinya ada beberapa jenis barang ya. Ada kantong plastik itu berisi macam-macam dokumen. Misalnya formulir C, pemberitahuan, tanda pengenal KPPS, ballpoint, spidol dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah kotak suara. Kotak suara ini ada 5 ya. 5 kotak suara yang berisi surat suara masing-masing. Kemudian bilik suara. Bilik suaranya ada 4 biji ya, ada 4 buah ya. Itu terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan logistik pemungutan suara. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam persiapan pemungutan suara ini adalah penyiapan TPS. Nah, penyiapan lokasi TPS ya yang pertama. Penyiapan lokasi TPS ini dilakukan paling lambat pada tanggal 13 Februari atau harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, dalam menyiapkan lokasi TPS ini tentu rekan-rekan harus perhatikan lokasinya ini tidak boleh di dalam ruang tempat ibadah ya. Jadi harus di tempat yang terbuka seperti halaman kantor atau gedung, halaman rumah, tanah kosong, dan di ruang tertutup seperti ruang gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan, tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya. Jadi yang paling penting di sini tidak boleh didirikan atau dibuat TPS itu dalam ruangan tempat ibadah. Nah, yang kedua ada pembuatan TPS. Yang perlu diperhatikan adalah sarana prasarananya ya. Yang pertama ada ruangan atau tenda. Kalau di dalam ruangan mestinya ya sudah aman gitu, ada di dalam ruangan. Kalau harus di luar ya mesti harus disediakan tenda. Kemudian yang kedua alat atau bahan yang digunakan sebagai pembatas. Terus papan yang akan digunakan untuk menempel daftar pasangan calon, DCT dan lain sebagainya. Ada formulir model C hasil nanti juga ditempel. Terus pengumuman hasil penghitungan suara di TPS menggunakan formulir C hasil. Itu terkait sarana prasarana. Kemudian bentuknya TPS seperti apa,
TPS dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran minimal paling kurang panjangnya itu 10 meter ya, dan lebarnya 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, jadi tidak saklek 10 kali 8 begitu, tapi bisa dikondisikan dan disesuaikan dengan tempat atau ruangan yang tersedia. Kemudian TPS diberi tanda batas. Terus pintu masuk dan keluar TPS dibuat dengan standar memudahkan bagi pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda. Nah, ini sangat penting ya, perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai pintunya itu tidak bisa dilalui oleh teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah, ini jangan sampai. Nah, selanjutnya ada tata letak TPS-nya. Nah, KPPS ini, teman-teman KPPS menyiapkan dan mengatur ya, di dalam TPS itu tempat duduk pemilih itu menampung paling sedikit 25 orang, atau ditempatkan di dalam TPS itu dekat pintu masuk TPS ya. Jadi ada disediakan tempat duduk di dekat pintu masuk TPS itu paling sedikit menampung 25 orang. Nah, terdapat 5 tempat duduk dari 25 itu merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi teman-teman pemilih disabilitas, kemudian pemilih ibu hamil, kemudian yang membawa balita, kemudian yang lanjut usia, dan pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus. Nah, ini dari 25 harus disediakan 5 kursi prioritas ini. Oh ya, untuk denah tata ruang ini nanti akan saya bikin video selanjutnya dengan tugas KPPS 1 sampai 7 itu apa saja, dan denahnya seperti apa nanti saya akan bikinkan video lagi selanjutnya. Nah, kawan-kawan, sementara itu terkait hal-hal yang perlu kawan-kawan perhatikan mulai dari sekarang setelah pelantikan menjalankan tugas sebagai KPPS dalam hal persiapan pemungutan suara. Artinya ini persiapan yaitu sebelum dilakukan pemungutan suara. Nah, untuk hal-hal lain, baik nanti pemungutan suaranya dan lain-lain, nanti akan saya bikinkan video selanjutnya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.